Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa kan? Setelahnya, ayo kita bernyanyi dulu. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Beri tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Nah, betul. Jadi, pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila, materi tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu apa sih? Apakah ada yang adik-adik tahu? Betul. Jadi, hak itu adalah suatu kesempatan atau kemampuan seorang individu untuk mendapatkan sesuatu. Dan kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilakukan seseorang individu untuk memenuhi keharusan atau tugas individu tersebut. Jadi adik-adik sudah tahu kan pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya ada fungsi hak dan kewajiban loh. Jadi, fungsi hak dan kewajiban itu yaitu hak untuk melindungi nilai-nilai dasar, kebebasan, serta martabat setiap individu. Setelah itu ada fungsi dari kewajiban. Jadi, fungsi dari kewajiban yaitu memiliki fungsi lebih berkaitan tanggung jawab sosial, keadilan, dan kepentingan bersama. Jadi itu ya teman-teman, fungsi dari hak dan kewajiban. Nah, ada contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah loh. Adik-adik tahu belum apa hak kita di rumah dan hak kita di sekolah? Betul. Jadi, hak kita di rumah itu yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalau sebagai seorang ayah, hak dari ayah itu yaitu untuk boleh memberikan pendapat saat bermusyawarah keluarga atau saat dalam perkumpulan keluarga. Nah, jadi contoh hak di sekolah itu yang pertama, kalau kita sebagai seorang murid, kita harus mendapatkan suasana belajar dengan tenang. Kedua itu mendapatkan ilmu agama dan keterampilan. Dan ketiga, dapat menggunakan fasilitas sekolah. Jadi kalau kita sebagai seorang murid, kita bisa mendapatkan hak-hak tersebut. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk mendapatkan hak-hak tersebut ya adik-adik. Setelah itu ada kewajiban kita di sekolah. Kewajiban kita di sekolah itu apa sih? Ada yang adik-adik tahu? Nah, betul. Jadi kewajiban kita di sekolah pertama menghormati guru dan non-pendidikan. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Ketiga, saling tolong-menolong dengan warga sekolah. Jadi itulah kewajiban kita di sekolah. Masih banyak lagi kewajiban dan hak kita sebagai warga sekolah. Jadi kita harus menaatinya ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan hak dan kewajiban kita di sekolah. Sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga atau di rumah. Ada yang tahu hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga atau di rumah? Betul. Jadi yang pertama adalah hak kita sebagai keluarga atau hak kita di rumah. Yang pertama, hak ibu dalam keluarga berhak mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Dan yang kedua, berhak memberikan pendapat seperti seorang ayah tadi, bisa memberikan pendapat.
Yang ketiga, berhak untuk dihargai dan dicintai sepenuh hati. Jadi begitu ya teman-teman, hak kita sebagai anggota keluarga atau sebagai seorang ibu. Kalau hak kita di rumah sebagai anak, harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua, keluarga, dari nenek atau tete. Nah, jadi kewajiban kita di rumah itu, kalau kita sebagai seorang anak, kita wajib membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan rumah. Tapi yang ringan-ringan yang adik-adik, misalnya menyapu, atau membereskan tempat tidur, atau kalau adik-adik bisa mencuci piring juga boleh. Nah, jadi itulah materi yang kita bahas hari ini. Coba ada yang ingin bertanya, atau ada yang masih mengganjal atau tidak dipahami dengan materi yang tadi Ibu jelaskan? Oke, jadi begitu ya adik-adik, pengertian tentang hak dan kewajiban dan juga contoh hak dan kewajiban kita di rumah dan juga di sekolah. Jadi Ibu punya tugas buat adik-adik, tugasnya yaitu pertama, tuliskan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di rumah, dan kedua itu apa hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, sampai di situ dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu bilang tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa buat tugasnya di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, tadi di awal kan kita berdoa. Jadi di akhir juga kita harus berdoa. Berdoa mulai. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.